Mungkin jika mendengar kata barang tambang atau mineral, mungkin kita akan langsung terpikir pada bahan galian logam, seperti emas, perak, dan lainnya. Akan tetapi, yang namanya mineral atau bahan tambang sebenarnya banyak kita jumpai di sekitar kita loh. Penggunaan barang tambang ini biasa digunakan untuk konstruksi, pertanian, peternakan, farmasi, sampai kosmetik, dan barang-barang lainnya. Barang tambang ini biasa disebut mineral non-logam. Nah, kita cari tahu lagi yuk apa itu mineral non-logam. Halo, perkenalkan nama saya Dula Rasati. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, ayo kita cari tahu mengenai mineral non-logam. Apa yang dimaksud dengan mineral non-logam? Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, mineral non-logam adalah kelompok mineral yang tidak termasuk mineral logam, seperti batu bara maupun mineral energi lainnya. Mineral non-logam biasa disebut bahan galian non-logam. Mineral ini termasuk bahan yang mudah dicari dan para pengusaha tidak membutuhkan modal yang besar, teknologi cenderung sederhana, dan waktu untuk mengeksplorasi lebih singkat sehingga sangat cocok untuk mendorong perekonomian rakyat. Selanjutnya, ayo kita cari tahu mengenai jenis-jenis mineral non-logam. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dipergunakan istilah mineral bukan logam dan batuan. Bahan galian bukan logam dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah bahan bangunan yang banyak dipakai dalam industri bangunan atau konstruksi dan ornamen. Bahan galian bangunan meliputi andesit, granit, marmer, onik, batu apung, pasir dan batu, batu bara, serta aspal. Kegunaan dari bahan-bahan galian non-mineral tersebut adalah sebagai berikut. Granit untuk bahan konstruksi, andesit untuk bangunan candi dan piramida, serta nisan kuburan orang Tionghoa, marmer untuk hiasan, pasir besi sebagai campuran dalam industri semen, batu bara sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah mineral industri yang banyak dipakai di industri pupuk, kertas, plastik, cat, peternakan, pertanian, kosmetika, farmasi, dan kimia. Mineral yang digunakan dalam industri tersebut adalah bentonit, barit, diatom, dolomit, magnesit, fosfat, belerang, batu gamping, tok, dan zeolit. Kegunaan dari masing-masing mineral non-logam di industri tersebut adalah sebagai berikut. Gamping atau gipsum sebagai Portland semen, pupuk, cetakan keramik, tuangan logam, pembalut tangan atau kaki yang patah, dan lainnya. Fosfat sebagai bahan baku pupuk, belerang sebagai pupuk, penghalus minyak, cat, peledak, krayon, tekstil, pengawetan kayu, kertas, korek api, dan obat-obatan. Yang ketiga adalah bahan keramik yang sering dipakai dalam industri keramik, refraktori, gerabah, dan gelas. Mineral non-logam yang dipakai dalam industri ini adalah pasir kuarsa, bone clay, perleaf, dan kaolin. Penggunaan mineral non-logam yang digunakan di industri keramik adalah sebagai berikut. Pasir kuarsa sebagai bahan baku pembuatan kaca, keramik, genteng, semen, dan ferrosilikon. Kaolin sebagai bahan obat-obatan, bone clay sebagai bahan elastis keramik dan karet, perleaf sebagai kosmetik, penjernih air, campuran makanan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah batu mulia yang sering digunakan dalam industri perhiasan dan kerajinan. Salah satu contohnya adalah intan. Intan adalah mineral yang secara kimia merupakan bentuk kristal atau alotrop dari karbon intan. Terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama faktor kekerasannya
dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Sifat-sifat ini yang membuat intan digunakan dalam perhiasan dan berbagai penerapan di dalam dunia industri. Selanjutnya, ayo kita cari tahu mengenai proses terbentuknya mineral non-logam. Pada dasarnya, proses pembentukan endapan mineral dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu proses internal atau endogen dan proses eksternal atau eksogen. Proses internal atau endogen meliputi yang pertama, kristalisasi. Kristalisasi dan segresi magma merupakan proses utama dari batuan vulkanik dan plutonik. Yang kedua, ada hidrotermal. Larutan hidrotermal diyakini sebagai fluida pembawa biji utama yang kemudian terendapkan dalam beberapa fase dan tipe endapan. Yang ketiga, ada lateral secretion, merupakan proses dari pembentukan lensa-lensa dan urat kuarsa pada batuan metamorf. Yang keempat adalah metamorphic process. Umumnya merupakan hasil dari kontak dan regional metamorphism. Yang terakhir adalah volcanic exhalative. Exhalation dari larutan hidrotermal pada permukaan yang terjadi pada kondisi bawah permukaan air laut dan umumnya menghasilkan tubuh biji yang berbentuk stratiform. Yang selanjutnya adalah proses eksternal. Proses eksternal meliputi yang pertama, mechanical accumulation, konsentrasi dari mineral berat dan lepas menjadi endapan placer. Yang kedua adalah sedimentary precipitates, merupakan presipitasi elemen-elemen tertentu pada suatu lingkungan dengan atau tanpa bantuan organisme biologi. Yang ketiga adalah residual process, merupakan pelindian elemen-elemen tertentu pada batuan yang meninggalkan konsentrasi elemen-elemen yang tidak mobile dalam material sisa. Lalu yang terakhir adalah secondary of supergene enrichment, adalah pelindian atau leaching elemen-elemen tertentu dari bagian atas suatu endapan mineral dan kemudian presipitasi pada kedalaman yang menghasilkan endapan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, mari kita membahas mengenai sebaran barang mineral non-logam yang ada di Indonesia. Apa saja sih mineral non-logam yang dimiliki oleh Indonesia? Indonesia memiliki potensi dan cadangan bahan galian non-logam cukup besar yang menyebar hampir merata di seluruh wilayah. Antara lain, gamping dengan cadangan terbesar sebanyak 12,75 miliar ton, granit sebanyak 10,69 miliar ton, marmer sebanyak 7,15 miliar ton, pasir kuarsa sebanyak 4,48 miliar ton, dolomit sebanyak 1,19 miliar ton, dan kaolin sebanyak 723,56 juta ton. Sedangkan yang lain rata-rata di bawah 500 juta ton. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai mineral non-logam.